Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kesempatan video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit membaca suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca surat ini. Namun sebelumnya, sedikit kita akan membahas tentang keutamaan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari kitab suci Al-Quran. Surat ini sangat memiliki banyak sekali keutamaan diantaranya yang kita sebutkan di sini, bahwa surat ini adalah a'zamus suwar fil Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Beliau bersabda kepada salah seorang sahabat beliau, sungguh benar-benar aku akan mengajarkan engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau bersabda, yaitu surat yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa surat Al-Fatihah menjadi penentu antara sah dan tidak sahnya salat seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, annaha ruqyatun, bahwasanya surat tersebut adalah surat yang bisa digunakan untuk ruqyah. Bahkan surat yang paling mujarab yang untuk digunakan untuk ruqyah. Jadi apabila ada saudara, kerabat, teman kita yang sekiranya mengalami gangguan jin, ataupun ditimpa suatu penyakit atau sengatan hewan berbisa, membaca surat Al-Fatihah kepada orang tersebut adalah termasuk yang disarankan, karena surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang cukup ampuh untuk dijadikan surat untuk ruqyah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bahwa surat Al-Fatihah di dalamnya, ketika seseorang membaca surat tersebut, maka Allah akan menjawab setiap bacaan tersebut. Karena di dalamnya terdapat puji-pujian terhadap Allah, di dalamnya ada pengakuan bahwa kita ini adalah hamba, sebagaimana di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, dan di dalamnya juga terdapat doa. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami senantiasa meminta pertolongan. Dan ini adalah doa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Teman-temanku sekalian yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian tiba saatnya kita untuk membaca surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itulah tadi bacaan kita dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita tiba untuk membahas beberapa kekeliruan ketika membaca surat Al-Fatihah. Pertama dimulai dari ta'awudz atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seringkali ketika seseorang membaca a'udzubillah, terdapat dua kesalahan di situ. Ya, ini kesalahan yang pada umumnya ya. Walaupun sebenarnya banyak lagi kesalahan-kesalahannya, namun pada umumnya kesalahan pada penyebutan atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim terdapat pada penyebutan a'udzu. A'udzu adalah hamzah kemudian ain. A dan Yang terjadi kesalahan adalah seringkali kita menyamakan antara penyebutan a dan Kita samakan semua seperti hamzah, au, ya, a'udzu, a'udzu, a'udzu. Padahal itu adalah hamzah dan ain. Jadi a'u, 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 ya, ain ya. Nya itu adalah ain, bukan hamzah. Kemudian penyebutan zu. Zu adalah zal ya. Bukan zu, bukan zai. Ya, akan tetapi zu. A'udzu. Itu kesalahan ketika membaca ta'awudz. Ini kita bahas secara ringkas saja ya, beberapa kesalahan-kesalahan yang pada umumnya terjadi. Kemudian kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika di huruf ba, yang sering terjadi adalah terutama teman-teman atau saudara-saudara kita yang berasal dari suku Jawa, sering ketika menyebutkan Bismillah itu terbawa logatnya. Bismillah. Ya, medok. Ya, kalau kata orang Jawa, Bismillah, ya, Bismillah itu keliru ya. Ba biasa ya, tidak medok, tidak terbawa oleh logat daerahnya. Jadi ketika membaca Bismillah ya, tidak sampai seperti yang tadi ya. Jadi bis
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut ke awal suratnya. Di Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang sering terjadi kesalahan adalah menjadi kolkolahnya huruf alif lam di sana. Ya, lamnya menjadi kolkolah. Sering sekali ini. Ya, alham, ya, alham itu tidak ada kolkolah. Huruf lam bukan termasuk huruf kolkolah. Ya, bukan alham. Jadi huruf kolkolah itu kalau ketika saya belajar dulu masih di TPA adalah dipermudah dengan penyebutannya baju di toko. Ya, ba, jim, dal, to, kof. Ya, bukan lam. Jadi bukan bacanya alham, tapi alham. Kemudian kesalahan yang berikutnya di ayat yang kedua ini adalah penyebutan huruf ha. Ha, yaitu ha tipis ya. Bukan ha besar. Nah, ini ketika tertukar, kesalahannya akan sangat fatal sekali. Ya. Ini huruf ha ini jangan sampai terbaca menjadi ha besar. Kalau terbaca menjadi ha besar, alhamdu, ya, ini alhamdu, maka perubahan maknanya akan sangat berubah dan berbalik 180 derajat dari arti yang sebenarnya. Kalau alhamdulillah artinya segala puji milik Allah, adalah milik Allah. Kalau alhamdu dengan hak besar, berubahlah maknanya menjadi sifat kematian adalah bagi Allah. Waliyadzubillah, ini sangat fatal sekali. Itu ya. Kemudian kesalahan berikutnya seringkali terjadi pada huruf ini, ain di sini. Balik lagi, sekali lagi ya, tanpa merendahkan suatu golongan ya, karena memang yang seringkali terjadi kesalahan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini di salah satu suku di Indonesia itu seringkali membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini dengan ngalamin ya. Rabbil ngalamin itu lagi-lagi keliru ya. Bukan ngalamin, akan tetapi alamin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu. Kemudian kesalahan berikutnya pada ayat yang ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ini seringkali teman-teman kita membaca dengan iya gitu, tanpa memberikan tasydid pada huruf iya. Padahal di situ ada tasydid, ya. Bukan iyyaka na'budu wa iya, ya. Seharusnya ada penekanan di situ karena ada tasydid. Jadi cara bacanya iya, agak ditekan di situ. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah pada na'budu. Ya, ketika membaca na'budu sering juga terdapat kesalahan iyyaka na'budu, ya. Du itu dibaca panjang, padahal di sini tidak ada tanda panjang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu ya. Kemudian berikutnya, kesalahan berikutnya adalah pada bacaan yang di sini. Ini yang sering terjadi adalah kebablasan ketika ingin menempatkan makhrajul huruf dari ha besar. Ya, dan kebanyakan itu para imam ketika dia meniatkan untuk
agar haknya itu tepat, namun seringkali terjadi kebablasan. Ketika membaca ihdinas shiratal mustaqim, itu mereka membaca dengan ihdinas ih ih gitu, seperti berusaha untuk bagaimana dadanya benar-benar bergetar. Padahal penyebutannya tidak terlalu berlebihan seperti itu. H itu cukup dia sudah menjadi berbeda dari H kecil, itu sudah cukup. Jadi bacanya dinas ya, bukan gitu ya. Itu kebablasan. Kemudian berikutnya yang sering juga terjadi kesalahan adalah pada si ya. Dinas si. Ini banyak juga yang kesulitan untuk menyebutkan huruf siro ya, sirotol mustaqim ini ya. Ada yang menyebutnya dengan sa gitu ya, siro. Ada yang menyebutkan dengan ya antara huruf sa dan shin ya, shi gitu ya, shi. Ada yang menyebutkan dengan sin tipis ya, siro. Padahal ini huruf sod ya. Sod itu berbeda cara penyebutannya. Si dia tipis tapi berbeda dari sin ya. Sin itu tipis dan datar. Kalau si itu tipis dan seperti ada lekukan sedikit ketika penyebutannya. Ihdinas siratal ya, begitu ya cara penyebutan siratal mustaqim. Kemudian lanjut, ini sama tadi siratal ladzina an'amta. Nah, di sini terjadi juga kesalahan an'am ya. Bukan an'am ya. Ini hamzah sama seperti a'udzu tadi, ini hamzah, kemudian setelahnya adalah ain ya. An'am, an'amta, ya. Jangan am ya, bukan hamzah semuanya tapi an'amta alaihim ya. Begitu ya. Kemudian lanjut di sini. Ghairil maghdub. Ini ada yang membaca seperti G. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Bukan G ya. Ghain itu bukan G. Ghain itu seperti antara G dan R, seperti orang hampir-hampir mirip yang cadel nyebut R tapi juga tidak seperti R juga. Ghairil magh ya, ghairil maghdub begitu ya. Ghairil magh, bukan G juga bukan R ya, bukan juga kha gitu ya, tapi ghairil maghdubi alaihim gitu ya. Kemudian waladdallin. Penyebutan huruf dot itu agak sulit ya. Seringkali para pengajar itu mengajarkan bahwa dot itu seperti salah satu sisi dari lidah kita yang pinggir itu seperti digigit dengan gigi geraham. Itu salah satu metode yang diajarkan oleh para pengajar Al-Quran untuk penyebutan huruf dot. Kemudian, dan dot itu bukan dal ya, bukan dal, tapi do. Waladdallin. Setelahnya, setelah huruf dot itu ada lam yang ditasydid. Nah, kita baca di sini do itu panjang, waladdallin. Ada penekanan pada huruf lamnya, bukan waladdallin gitu ya. Di situ ada tasydid. Waladdallin ya. Ada penekanan di situ. Kemudian sebelum kita tutup, yang terakhir ada yang kelupaan tadi di
Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, atau di sini Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ro di dalam huruf di dalam bahasa Arab itu bukan R seperti di bahasa Indonesia ya. Kalau R gitu jelas ya. Kalau ro itu tidak terlalu seperti R di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ro ya. Ar-Rah seperti lebih samar ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, atau Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahir ya, Hirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim ya. Jelas bedanya ya. Itu yang terakhir yang bisa kita berikan beberapa koreksi pada kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi dalam bacaan surat Al-Fatihah. Sebenarnya banyak lagi kesalahan-kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah, tergantung batas kemampuan masing-masing seseorang ketika membaca suatu surat ya, tergantung bagaimana dasar dia dari sisi ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Ya, semakin kurang dasarnya akan semakin banyak kesalahannya. Dan kesalahan itu pun para ulama membagi dua dalam bacaan Al-Quran. Itu ada namanya lahnul jali dan lahnul khafi. Kesalahan yang benar-benar gamblang, benar-benar nampak, dan ada yang samar kesalahan itu. Yang benar-benar nampak itu bisa dibedakan oleh orang-orang pada umumnya, sedangkan yang khafi, yang samar itu yang bisa membedakan pada umumnya adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal bacaan Al-Quran. Mungkin di lain kesempatan akan kita jelaskan lebih dalam perbedaan antara lahnul jali dan lahnul khafi, itu kesalahan yang nampak jelas, fatal, dan kesalahan yang samar. Mungkin ini dari saya pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Dan apabila ada benarnya itu dari saya, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya sangat berharap apabila ada koreksi, tambahan ilmu, dan saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang peduli untuk berbagi ilmunya bersama kita. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.